Semangat pagi. Baik, baik, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Para saudara sekalian yang saya banggakan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan itu dibutuhkan inovasi, dan inovasi tiada henti, apalagi pendidikan vokasi. Kalian mengambil pilihan pendidikan vokasi level SMK, maka kita harus terus melakukan inovasi seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk melakukan inovasi tentu dalam proses pendidikan dan latihan harus terus melakukan inovasi agar tidak terjadi kesenjangan antara proses pendidikan dan latihan yang ada di SMK dengan yang ada di industri, baik terkait dengan sikap, karakter, etos kerja, maupun yang terkait dengan kompetensi. Kita sudah mencanangkan bahwa di kelas 10 berbasis karakter dan basic skill itu adalah mendasari ketika kalian dari SMP MTS ke SMK. Di kelas 2 atau kelas 11 arahnya pada kompetensi, maka kompetensi yang kita ambil ini adalah kompetensi yang distandarkan dengan SNI industri. Apa SNI industri? Yakni standar pelatihan sertifikasi yang dilakukan oleh pihak asosiasi industri, agar kita tidak sekedar kompetensi, tetapi kita mengarah kepada profesionalisme. Kalau mungkin di sekolah lain masih menggunakan basic kompetensi, sehingga di akhir kelas 3 itu baru uji kompetensi, kita ini sudah melompat jauh. Kalian yang saat ini kelas 10, kalian nanti akan berlatih untuk menyiapkan diri agar kalian nanti bisa mengikuti sertifikasi level P3 yang dilakukan oleh asosiasi industri. Maka basic skill dan karakter ini harus sudah selesai di kelas 10, sehingga pada saat nanti kalian di kelas 11 kalian akan konsentrasi pada kemampuan kompetensi yang tersertifikasi dengan sertifikat asosiasi industri dengan level P3. Kenapa ini dilakukan? Pertama, secara skill, maka standarnya bukan standar SMK pada umumnya, tetapi standarnya adalah standar industri. 2, secara legalitas, bukan sekedar rapor, tetapi sertifikat gambar Garuda yang dikeluarkan oleh negara, yang itu dikeluarkan oleh BSNP, yang dalam hal ini bukan BSNP pendidikan, tetapi BSNP yang dikeluarkan oleh ketenagakerjaan. Sehingga ketika kalian masuk magang, kalian bukan saja sekedar saya sudah menyelesaikan skill pasport di kelas 11, tetapi kalian sudah mempunyai sertifikat kompetensi yang tersertifikasi sesuai dengan standar industri. Kalau ini kemudian dilakukan, minimal kalian ini punya 3 sertifikat kompetensi, maka kalian ketika lulus dari SMK, kalian punya pengalaman untuk magang profesi, kalian punya sertifikasi 3, kalian punya rapor, dan kalian punya ijazah. Karena standar industri itu bukan melihat rapor, tetapi standar industri itu akan melihat sertifikat yang dimiliki. Kenapa? Karena ketika industri itu tender perusahaan, tender pekerjaan, maka yang dilihat
ijazahnya, tetapi yang dikehendaki adalah sertifikatnya. Sertifikat ini tidak terpengaruh dengan jenjang pendidikan. Meskipun pendidikannya sarjana, tapi kalau Anda punya sertifikat kompetensi standar industri, Anda pasti akan kalah dengan lulusan SMK yang punya sertifikat standar industri. Karena itu adalah persyaratan yang dilakukan ketika rapid tender. Maka langkah ini mari kita bersama-sama. Kemarin berkat doa kalian semua dari Kadin Jawa Timur datang untuk MOU dengan sekolah kita, dan kita akan menjadi pusat sertifikasi P3 yang dilakukan oleh Kadin Indonesia. Semoga ini menjadi bagian terobosan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan langkah yang kemarin kita sampaikan bahwa semua orientasinya pada kejuruan, maka ini adalah sesuatu langkah yang tepat karena kalian akan lebih banyak menyiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi-sertifikasi yang dilakukan oleh industri. Nah, ini akan, apakah saya boleh mengambil sertifikasi lintas? Boleh, tetapi selesaikan dulu di sertifikasi rukun supaya identitas kalian jurusan mesin itu mempunyai kebanggaan dan terkualifikasi standar industri. Itu lebih jelasnya